Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Deveni Putra, NIM 112200051 dari Bela Negara dan Widya Yasa G. Saya berasal dari Politeknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan poin saya tentang pentingnya memiliki kemampuan awal bela negara. Latar belakangnya, bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 tentang warga negara dan penduduk. Dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pertahanan negara yang kuat sangatlah penting bagi setiap negara di dunia. Suatu negara dikatakan memiliki pertahanan yang kuat apabila negara tersebut bersatu padu untuk selalu mempertahankan dan memperjuangkan serta melindungi hak-hak warga negaranya. Dan karena itu nilai-nilai bela negara ini harus terinternalisasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih bagi para pelajar Indonesia. Hal ini dikarenakan bela negara menjadi pelindung pemahaman apabila terdapat nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi bangsa, seperti pemahaman radikalisme dan intoleransi. Para pelajar cenderung lebih mudah terpengaruh dengan ideologi dan budaya dari luar. Peserta pelajar merupakan cermin bagi bangsa. Apabila mereka memiliki integritas dan kecintaan kepada negaranya, maka ia akan mampu menerapkan berbagai bentuk kedisiplinan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan hal itulah yang menjadikan dasar bahwa memiliki kemampuan awal bela negara itu sangat penting. Rumusan masalahnya itu bagaimana pengelompokan kemampuan awal bela negara, kenapa kemampuan awal bela negara itu perlu ditanamkan, hambatan jika tidak memiliki kemampuan awal bela negara, pilar utama dalam membangun kesadaran bela negara, dan komponen apa yang harus ditanamkan untuk bela negara kepada masyarakat. Yang pertama, pembagian kemampuan awal bela negara. Bagian kemampuan awal bela negara terbagi menjadi dua, yaitu secara psikis atau mental. Secara psikis yaitu memiliki sifat disiplin, kejujuran, berintegritas, etos kerja keras, bertanggung jawab, percaya pada diri sendiri, mengendalikan emosional, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, tahan uji dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional, serta meningkatkan spiritual untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara. Yang kedua, fisik. Dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari, fisik merupakan alat penggerak manusia dalam melangkah setiap kegiatan, sehingga diperlukan fisik yang sehat untuk mengimbangi psikis yang serta menjadi kekuatan yang luar biasa. Bila keduanya menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembentukannya, maka negara menjadi kuat. Fisik atau jasmania selalu dibiasakan dibina untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan gemar berolahraga, sesuai dengan moto mens sana in corpore sana. Artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Dan tentunya apabila tidak kedua poin tersebut harus dimiliki oleh diri kita agar terciptanya masyarakat yang memiliki kemampuan awal bela negara baik. Apabila hanya salah satu saja, misalnya hanya mental saja yang kuat, tentu mereka memiliki sifat-sifat yang baik, tapi untuk internalisasikan bela negara tentu akan sangat sulit. Dan jika hanya fisik saja yang kuat, tentu mereka tidak memiliki sifat disiplin, kejujuran, itu akan berdampak terhadap negara tersebut. Yang kedua, tujuan penanaman kemampuan awal bela negara. Yang pertama itu mendatangkan sifat nasionalisme. Bela negara ialah sebagai wadah untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa atau nasionalisme dalam skala nasional, yang mana harus ditanamkan mulai dari institusi pendidikan hingga pemerintahan atau aparatur negara. Kemudian, menurut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menyatakan bahwa bela negara diperlukan untuk mencegah lulusan terbaik di Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Lalu wawasan bangsa dan bela negara akan menjadi materinya dan diberikan pada penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua, memunculkan sifat patriotisme. Derasnya arus globalisasi dan budaya barat yang masuk ke Indonesia mengakibatkan lunturnya nilai patriotisme di kalangan generasi muda. Hilangnya rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda akan berdampak buruk untuk bangsa dan negara. Generasi muda yang anti patriotisme adalah mereka yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kebangsaan, norma sosial, dan agama, serta dapat merugikan dirinya sendiri. Padahal dengan memiliki sikap patriotisme, generasi muda dapat mengubah sejarah bangsa menuju lebih baik lagi. Nilai patriotisme itu bukan sekadar keberanian dan memilikinya lebih besar saja.
Yang ketiga, agar terhindarnya kita dari sifat radikalisme. Terwujudnya radikalisme di kalangan masyarakat yang didukung oleh bendera-bendera politik yang menekan dengan adanya penciptaan aturan-aturan agama yang memaksakan masyarakat pemeluk agama tersebut untuk mengikuti dan membenarkan tindakannya dengan alasan agama menyetujui. Ada ancaman lain yang berpotensi untuk menghancurkan seperti penyebaran berita yang tidak benar atau hoax, berita-berita fitnah yang menyudutkan pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kondisi kebutaan yang menciptakan ketidaktahuan masyarakat akan kebenaran. Kemudian melihat Indonesia secara geografi kepulauan menunjukkan banyaknya pintu-pintu gerbang untuk masuk dengan pemanfaatan lautan. Dengan kondisi seperti ini, maka sangatlah rapuh kebinekaan dan rasa cinta tanah air dan kedaulatan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tantangan atau ancaman yang perlu kita hadapi. Dulu kita menghadapi agresi, invasi, sabotase, spionase, teror senjata, pelanggaran wilayah. Ancaman-ancaman tersebut merupakan ancaman militer. Dan tentunya sekarang sudah sangat jarang terjadi di Indonesia. Tetapi yang perlu kita waspadai untuk sekarang adalah pertama, politik, kedua, lemahnya SDM, perdagangan bebas, sosial, intoleransi, budaya. Untuk politik, kita harus membina masyarakat agar terhindar dari radikalisme sehingga politik di Indonesia lebih baik. Yang kedua, lemahnya SDM karena disebabkan oleh lulusan dari Indonesia tidak tertarik bekerja di dalam negeri karena kecintaannya tidak terlalu besar di dalam negeri ini, sehingga mereka keluar untuk mencari pekerjaan. Itulah yang membuat lemahnya SDM. Tiga, perdagangan bebas karena banyaknya jalur terbuka di Indonesia, karena Indonesia merupakan jalur internasional sehingga menjadikan Indonesia mudahnya masuk perdagangan bebas di Indonesia. Keempat, sosial karena di zaman yang teknologi sekarang, pemuda-pemuda lebih sibuk dengan gadgetnya sendiri sehingga tidak bisa berinteraksi dengan sesama, sehingga sangat jarang mereka berinteraksi. Walaupun mereka berkumpul di tempat yang sama, mereka lebih sibuk dengan memainkan handphone mereka, sehingga sosial menjadi kurang dan tidak terciptanya kebersamaan dan keutuhan. Kelima, intoleransi. Kurangnya toleransi antar sesama sehingga mereka menjadi individualis dan mementingkan diri sendiri, dan itu bisa berdampak kepada negara. Yang keenam, budaya karena mudahnya masuk budaya asing sehingga mereka meniru budaya tersebut, sehingga hilangnya cinta terhadap budaya sendiri. Itu akan berdampak terhadap negara juga. Yang poin keempat, komponen yang harus ditanamkan kepada masyarakat. Yang pertama, civic knowledge berkaitan dengan nilai apa yang harus diketahui oleh warga negara. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Dengan kata lain, pendidikan bela negara merupakan bidang kajian multidisipliner yang memuat materi pengetahuan kewarganegaraan tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, hak asasi manusia, kewajiban bela negara, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasarkan hukum, rule of law. Yang kedua, civic skill meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komponen ketiga, civic disposition merupakan komponen yang paling substantif dan esensial dalam pengembangan civic competence.
dimensi watak kewarganegaraan merupakan muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dimensi ini lebih mendapat porsi perhatian dan penekanan karena akan berpengaruh terhadap pembentukan watak, sikap, karakter, dan potensi afektif lainnya. Civic disposition merupakan sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Secara konseptual, civic disposition meliputi sejumlah karakteristik kepribadian yakni civility, individuality, responsibility, self-discipline, civic-minded, open-minded, and compromise. Yang artinya kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat. Keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin dari penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main, berpikir kritis, dan kemajuan untuk mendengar, bernegosiasi, dan berkompromi merupakan karakter yang sangat perlu agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Yang terakhir, poin terakhir yaitu pilar utama dalam membangun kesadaran bela negara. Yang pertama yaitu tataran individu personal. Setiap orang memiliki berbagai kebutuhan yang memiliki nilai tertentu dalam kehidupannya. Nilai dalam kehidupan perlu diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Maka individu harus mampu melakukan internalisasi, sebab individu dituntut untuk mematuhi upaya nilai-nilai yang berlaku untuk dikemas secara konsisten. Apabila norma ini dipatuhi, maka akan terciptanya kesadaran untuk taat pada nilai-nilai aturan yang berlaku. Maka akan terbentuk karakter individu yang sesuai tuntutan nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan karakter individu atau personal dapat mencerminkan pula karakter masyarakat dan bangsa itu, karena masyarakat suatu bangsa merupakan kumpulan individu yang dipersatukan. Pada masyarakat yang paternalistik seperti yang masih dirasakan oleh Indonesia, maka peranan pemimpinan, tokoh masyarakat, dan pemuka agama sangatlah berpengaruh dalam membangun karakter individu yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua, pada tataran komunitas atau masyarakat, bahwa masyarakat bukan saja kumpulan dari berbagai individu, tapi juga merupakan suatu komunitas yang secara integral memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk bersama-sama menerapkan nilai-nilai yang dipandang oleh masyarakat tersebut. Nilai tersebut jika dihayati dan dilaksanakan bersama akan melahirkan keinginan untuk tetap bersatu, karena adanya social cohesiveness dalam kelompok masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi karakter masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pada tataran bangsa, bahwa dalam masyarakat sebenarnya terjadi sejenis perjanjian masyarakat, yakni adanya perasaan kebersamaan dalam mendukung nilai-nilai luhur yang ada. Perasaan kebersamaan tersebut tidak terbatas hanya pada tataran masyarakat atau komunitas saja, tapi lebih luas lagi ialah pada tataran bangsa. Individu yang terhimpun dalam kelompok masyarakat dan menjadi bangsa dari suatu bangsa, nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat pada tataran bangsa Indonesia telah berhasil dirumuskan menjadi dasar negara yang disebut Pancasila. Dengan telah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka nilai-nilai yang terkandung perlu dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa di kehidupannya bernegara, di kehidupan bernegara. Dan kesimpulan dalam presentasi saya, yaitu dari penjelasan tadi, sangatlah penting setiap masyarakat memiliki dasar yang baik dalam bela negara, karena maju atau mundurnya satu negara dilihat dari masyarakatnya. Dan bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Supaya mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban tersebut, kita harus mempunyai kemampuan awal bela negara yang baik secara psikis dan mental, agar kita bisa menjadi warga negara yang memiliki sifat patriotisme, nasionalisme, dan terhindar dari radikalisme.
Karena tantangan atau ancaman yang kita hadapi sekarang tidak bersifat militer, tapi non-militer. Dan agar masyarakat bisa menjadi pemersatu bangsa, bukan pemecah, haruslah ditanamkan civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.